kan sama orang tua nyanyi pas masih kecil, kayak dinyalain lagu anak-anak gitu. Terus kayak orang tua aku ngeliatnya, ih ini anak kok seneng ya kalau nyanyi. Menurutku apa ya, lebih relatable karena secara umum psikologis kan berhubungan manusia ya, memang ngomongin manusia gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi kah atau pengalaman yang mana nih gitu? Sebenarnya kebetulan lagu Melepas Sulit Bertahan Sakit ini bukan pengalaman aku. Banyak banget penelitian yang kayak menunjukkan bahwa musik tuh memang bisa jadi terapi gitu. Bisa menurunkan stres dan lain-lain. Terus dalam lagu-lagu atau musik kan biasanya ada suatu message yang disampaikan dan berhubungan sama psikologi seseorang gitu. Hai listeners. Hai. Selamat siang. Seperti biasa siang harinya ditemani sama Lembayu dan Abdul di V-Radio siaran bareng Dewanda Pratama. Dewanda berarti kamu di panggilan akrabnya apa? Wanda boleh. Ya. Wanda ya. Agak apa? Agak ini aneh, maksudnya Dewanda Pratama itu kan kayak sama banget ya. Aduh, aku juga protes sama ayah aku. Gitu ya. Kenapa sih namanya cowok banget gitu. Tapi ada nama aku yang agak cewek banget, Dewanda Avianti Pratama. Itu yang dibuang. Benar. Enaknya karena mungkin nama awal sama nama akhir ya. Jadi kebiasaan Dewanda Pratama. Terus memang dari dulu sosial media aku tuh Dewanda Pratama. Jadi makanya kayak udah deh Dewanda Pratama aja gitu. Berarti kamu nyanyi juga, kuliah juga di semester 7 katanya. 7, betul. Itu gimana tuh, kan biasanya lagi sibuk-sibuknya tuh. Sebenarnya kalau sibuk-sibuknya mungkin kemarin sih Kak, semester 6 karena itu aku lagi magang. Iya. Terus abis itu juga sambil rilis lagu juga. Makanya itu lagi yang kayak bener-bener dar-der-dornya dunia. Wow. Itu gimana akhirnya milih-milih waktunya? Betul. Milih-milih waktunya sebenarnya lihat skala prioritas sih Kak. Kalau misalnya kuliah kan memang jadwalnya udah pakem gitu ya. Kayak jamnya, harinya gitu. Terus kayak ada batas izinnya gitu. Jadi memang aku utamakan tetap kuliah jadwalnya. Cuman kayak untuk promo-promo rilis lagu atau misalnya produksi lagu itu biasanya kayak menyesuaikan di hari-hari kosong gitu. Katanya Wanda ini sebenarnya dari kecil tuh emang udah suka nyanyi. Suka banget. Kenapa ambil psikologi? Mungkin ya itu memang udah hobi ya. Dulu tuh diperkenalkan sama orang tua nyanyi pas masih kecil, kayak dinyalain lagu anak-anak gitu. Terus kayak orang tua aku ngeliatnya, ih ini anak kok seneng ya kalau nyanyi gitu. Akhirnya dari situ ya udahlah nyanyi-nyanyi, ikut lomba dan lain-lain. Cuman kan pendidikan tetap terpisah ya, tetap nomor satu. Apalagi orang tua aku juga kayak, kamu tetap nomor satunya harus belajar gitu kan. Terus akhirnya dari situ kayak aduh mau ngambil jurusan apa ya nih pas lagi SMA gitu. Dan aku memang tertarik banget sama dunia kesehatan. Jadi mamaku tuh dulu ngambil dunia kesehatan gitu-gitu. Terus mamaku emang udah kayak nge-planning, kayak kalau misalnya kamu oke dan emang suka ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya udah lulus kuliah, mau jadi psikolog atau penyanyi? Apa beriringan aja? Pengennya sih ya, insya Allah pengennya beriringan. Karena kayak menurutku psikologi sama musik tuh amat sangat berhubungan. Betul. Kayak banyak banget penelitian yang kayak menunjukkan bahwa musik tuh memang bisa jadi terapi gitu. Bisa menurunkan stres dan lain-lain. Terus dalam lagu-lagu atau musik kan biasanya ada suatu message yang disampaikan dan berhubungan sama psikologi seseorang gitu kan. Tapi mau ngambil profesi? Pengen banget ya. Amin. Psikologi tuh ada ini profesi juga lagi. ya. Iya, jadi sekarang jenjang pendidikannya kayak kedokteran Kak. Berarti kalau psikologi tuh spesialis apa? Jadi awalnya kan S1 psikologi, terus ambil profesi. Profesi jadi psikolog umum. Habis itu baru ambil spesialis, ada spesialis klinis anak, klinis dewasa, gitu-gitu. Kita bakal ngobrolin seputar lagunya Wanda nih hari ini. Yang lagunya berjudul Bertahan Sakit Melepas Sulit. Melepas sulit bertahan sakit. Kebalik ya? Terbalik. Melepas sulit bertahan sakit. Tentang apa nih lagunya? Jadi seperti judulnya ya. Kayak mungkin seseorang yang lagi ada di titik dilema atau kayak di persimpangan, kayak nggak tahu nih hubungannya mau dibawa kemana ya. Kayak
sama dia tuh sakit, tapi melepas dia kayak bakalan lebih sakit gitu. Kayak susah buat ngelepasnya. Kan bingung ya harus gimana ya. Biasanya ada di toxic relationship Betul. gitu. Masuk lagi nih ke psikolog kamu. Itu berarti berdasarkan pengalaman pribadi kah atau pengalaman-pengalaman yang mana nih gitu? Sebenarnya kebetulan lagu Melepas Sulit Bertahan Sakit ini bukan pengalaman aku. Jadi memang ada orang terdekat yang cerita sama aku. Terus kayak aku juga ngeliat orang-orang sekitar aku kayaknya banyak yang ngalamin kayak gini ya gitu. Terus mungkin pas lagi ngedenger ceritanya, karena memang udah dekat gitu sama orang yang cerita sama aku ini, terus kayak kok rasanya sakit banget ya. Padahal aku nggak ngerasain, nggak ngalamin gitu. Tapi kayak kok bisa kayak gini gitu. Berarti kamu yang nulis? Iya, aku yang nulis. Oh, seperti itu. Ada ini gak sih pas nulis tuh ada kayak unsur kayaknya nambahin kata ini berdasarkan ilmu yang kamu pelajari gak sih? Jujur Melepas Sulit Bertahan Sakit ini aku nggak ada pemikiran kesana, kayak bener-bener pengen jujur aja waktu itu, pengen apa yang ada di kepala aku langsung tulis gitu. Tapi mungkin single aku yang sebelumnya yang Julia Pantas Bahagia itu aku lumayan kaitin sama psikologi. Oh gitu. Ya. Menarik banget. Susah nggak sih sebenarnya kalau dikaitin dengan ilmu yang kamu punya? Sebenarnya kalau dikaitin menurutku apa ya? Lebih relatable karena secara umum psikologis kan berhubungan manusia ya, memang ngomongin manusia gitu. Jadi kayak justru lebih masuk dan lebih cocok gitu. Seperti itu. Kamu juga di lagu ini kolaborasi juga ya sama Nuki Nares? Yes, betul sekali. Itu dari segi penulisan apa buat semuanya instrumen dan lain-lain? Kebetulan, jadi awalnya tuh aku udah tulis liriknya, udah bikin notasinya juga, terus aku kasih ke labelku dan alhamdulillah label aku suka. Abis itu akhirnya kayak kita bingung nih, ini lagunya mau di kayak gimanain ya gitu. Ada yang perlu ditambah-tambahin gak ya gitu. Nah di situ sih kayak aku kolaborasi sama Nuki Nares. Oke. Apa yang akhirnya dirubah? Betul. Bagian first sih. Gitu. Jadi kayak notasinya tuh aku ngerasa pas lagi aku tulis tuh terlalu yang kayak sakit nyelekit banget gitu, karena dia memang agak minor nadanya. Terus kayak orang-orang, aduh kok ini mencekam banget ya Wan gitu. Terus kayak akhirnya ya udah yuk kita revisi. Gitu ya. Tapi apa yang kamu pikirin pas waktu itu bilang pas yang lagi bikin notasi yang minor buat itu? Apa yang kamu pikirin? Karena mungkin liriknya tuh menurut aku memang udah sakit banget. Jadi kayak karena sakit banget, aku pengen si notasinya tuh memang mendukung yang kayak yang ngedenger intronya aja langsung kayak aduh gitu. Pengennya biar gak ada harapan gitu ya, kayak ya ampun nih sedih banget nih lagu gitu kan. Tapi ternyata kayak feedback dari orang-orang terdekatku kayak aduh gue kayak mau mati dengernya gitu. Terlalu jatuhnya jadi serem banget. Oh seperti itu. Tapi berarti kamu mana dulu nih yang jadi di kepala? Notasinya dulu atau si lirik ya justru? Kalau nggak salah liriknya dulu sih Kak. Jadi liriknya tuh udah aku tulis beberapa waktu yang lalu. Aku lupa kapannya. Terus tiba-tiba aku ketemu notasi, aku ketemu humming gitu. Terus aku langsung kayak, oh ini kayaknya cocok nih buat lirik aku yang ini gitu. Langsung deh. Kan premisnya tadi kata kamu dari pengalaman teman kamu. Betul. Lirik pertama apa yang kamu tulis akhirnya? Betul. Kini ku perlahan lepaskanmu. Kini ku perlahan lepaskanmu. Jadi udah conclusionnya ya justru. Iya. Jatuhnya udah. Orang terdekat aku ini cerita kayak dia tuh emang nggak bisa lepas-lepas gitu. Udah tahu toksik, udah tahu nyakitin, nggak ada hal positif dalam hubungan itu, tapi tetap bertahan. Tuh nggak sih? Kenapa tuh teman kamu itu? Oh ya. Tapi kan biasanya itu kan. Ini kan biasanya itu terlihat dari orang luar. Mungkin ada orang yang menjalani kan pasti ada sisi positifnya nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Jujur kadang-kadang nih ya kita kalau misalnya menjalani hubungan yang toksik tuh kayak kitanya nggak sadar. Betul. Iya. Sabar ya. Iya lagi. Langsung kita nanti abis ini. Terus. Setiap orang kan pasti memang punya positif. Benar. Ya kan. Maksudnya ada positif, negatif. Semua orang pasti punya kayak gitu. Tapi kita lihat kira-kira lebih banyak yang mana nih kalau sama kita. Kayak mungkin kadang-kadang misalnya aku punya sisi negatif. Kadang-kadang kakak masih lebih bisa mentoleransi daripada kakak. Nah itu kan kayak suatu hubungan kita harus bisa toleransi gitu kan. Nah kalau misalnya nggak bisa toleransi dan juga kayak udah merasa nggak cocok, malah nyakitin diri kita sendiri, ngapain gitu ya nggak sih?
Kok tepuk tangan Mbak? Gini aja, tos maksudnya. Pengalaman. Aduh. Gue lagi ngerasain ya. Sakit nih kepala. Saya udah lewat Mbak. Aduh jangan dong. Jadi Seru kayak banget gitu loh sih, listeners. Seru banget buat saya. Iya benar-benar. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mungkin seputar liriknya tuh kayak gimana sih. Benar, Itu kan kita baru bedah kali ya. betul. Jangan kemana-mana ya, listeners, tetap di V Radio siaran bareng Dewanda Dewanda Pratama.